Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, perolehan suara Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang unggul sementara berdasarkan hasil hitung cepat nyatanya tak sejalan dengan suara partai yang mendukungnya. Dari 8 partai politik pengusung Prabowo Gibran, Partai PSI menjadi salah satu parpol pengusung yang suaranya belum menembus angka 4%. Partai yang mencitrakan diri sebagai Partai Jokowi ini masih jauh tertinggal dari perolehan suara yang diraih Partai Golkar, PAN, dan Demokrat. Jokowi dan PSI seakan menjadi dua ikon yang saling terikat satu sama lain. Apalagi saat Jokowi secara terbuka memberikan pidato di acara ulang tahun PSI ke-8 pada 31 Januari 2023 lalu. Pidato itu kemudian menjadi tagline iklan partai yang berdiri pada 16 November 2014 itu. PSI menang, pasti menang. 9 bulan kemudian, Jokowi merestui putra bungsunya Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI. Hal ini sempat menuai kontroversi karena Kaisang baru resmi menjadi kader PSI 2 hari sebelum ia dipilih menjadi nahkoda partai. Dukungan secara terbuka Jokowi pada PSI pun semakin jelas. Kala di masa kampanye, Jokowi menyempatkan memenuhi undangan ngeteh bersama PSI di kota Bandung awal Februari lalu. Jokowi sempat menyampaikan harapannya PSI bisa lolos ke Senayan. Saya sudah sejak dulu senang sama PSI. Karena di situ berkumpul anak-anak muda. Dan saya percaya bahwa PSI itu memperjuangkan pemerintahan yang baik. Dan saya percaya kalau semangatnya seperti ini kok bisa masuk ya. Artinya Bapak bisa masuk ke Senayan. Namun, apa yang diharapkan PSI dengan menempel ketat sosok Jokowi nyatanya belum memberikan hasil pada suara di Pileg tahun ini. Dari hasil hitung cepat legislatif di KPU per hari Minggu 18 Februari pukul 3 sore, PSI baru mengumpulkan 2,61% suara. Sedangkan untuk lolos ke Senayan, paling sedikit masih memerlukan suara 4%. Dan untuk yang DPR RI, balik lagi saya instruksikan untuk teman-teman semua untuk selalu menjaga dan mengawal proses suara, karena balik lagi rekapitulasi dari KPU kan belum rampung dan kita harus menghargai suara masyarakat. Sosok Jokowi dan putra bungsunya Kaisang nyatanya belum mampu membawa impian partai berlambang bunga mawar ini duduk di parlemen. Meski sang ketua umum meminta kadernya untuk bersabar hingga hasil final rekap suara di KPU. Perolehan sementara 74,51% suara masuk ke Partai Solidaritas Indonesia, sementara mendapatkan suara 2,61%. Sedangkan berdasarkan hasil hitung suara KPU masih berada di kisaran 2,61%. Sedangkan berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, suara PSI sebesar 2,81. Mengapa Jokowi efek tidak mampu mendongkrak suara PSI? Untuk mendiskusikannya sudah ada pengamat politik Adi Prayitno sore ini. Selamat sore Mas Adi. Hasil sementara suara, ya Mas Adi, ini hasil sementara suara PSI di KPU masih di kisaran 2,61%. Perspektif Anda, apakah ini bisa dikatakan Jokowi efek ini belum memberikan efek ke PSI? Ya, saya kira memang banyak variabel yang bisa menjelaskan kenapa PSI misalnya diprediksi tidak akan lolos di parlemen di 2024. Pertama, publik menengarai ini karena memang tidak mampu mengkonversi
efek dari Jokowi yang memiliki approval rating yang cukup tinggi. Artinya identifikasi PSI dengan Jokowi itu telat dilakukan. Karena kalau kita lihat secara umum baru 3 bulan PSI itu mengidentikan dirinya dengan dengan Jokowi. Kita lihat atribut-atribut yang sering dipasang oleh teman-teman PSI kan sangat identik dengan Jokowi. Misalnya Jokowisme, misalnya orang menyebut yang tegak lurus dengan Jokowi ya pilihlah PSI. Partai Jokowi adalah PSI dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena jarak waktu untuk melakukan kampanye cuma sekitar 3 bulan, jadi masyarakat yang merasa kenal, merasa puas dengan Jokowi, terlambat untuk mengetahui sebenarnya PSI itu adalah bagian dari Jokowi. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, harus diakui PSI ini kan adalah partai politik yang relatif baru, di mana jejaring dan mesin politiknya ini kan tidak terdistribusi secara merata. Kalau mau jujur sebenarnya mesin politik PSI ini kan hanya ada di perkotaan, tapi di desa-desa nyaris tidak pernah ditemukan mesin-mesin politik yang bisa dikapitalisasi sebagai upaya untuk memenangkan PSI lolos ke parlemen. Termasuk yang ketiga kalau mau disebutkan, nyaris tidak ada figur-figur kunci yang dominan di mana PSI ini mampu menjadi magnet ya. Karena apapun judulnya, kalau bicara tentang caleg, ya tentu ada figur-figur kunci yang mestinya dimobilisasi dan itu semua di bagian dari insentif politik elektoral. Ada faedah-faedah yang didapatkan dari dari mobilisasi figur-figur utama itu. Karena memang dalam banyak hal gitu partai politik kita ini kan menitik beratkan pada figur kunci. Misalnya kalau melihat PDIP itu kan terah politiknya Soekarno, ada faktor Megawati dan sorry itu saya harus kita katakan ada faktor Jokowi juga. Kalau misalnya melihat Gerindra itu pasti ada faktor yang namanya Pak Prabowo Subianto. Kalau melihat Partai Demokrat itu ada faktor yang disebut dengan Pak SBY. Di PSI belum ada figur yang teridentifikasi yang itu bisa menjadi magnet di mana PSI itu memiliki pelabuhan politik yang cukup tinggi. Tapi gini Mas Adi, kalau dibilang tidak ada figur, ini kan sudah ada Kaesang Pangarep yang juga putra dari Joko Widodo. Apakah ini tidak cukup untuk membentuk bisa dikatakan membentuk kekuatan di PSI itu sendiri? Ya, Kaesang itu bukan Gibran yang tingkat popularitasnya bisa dikenal secara umum. Kalau kita bicara dua hal, PSI dan Kaesang ini kan popularitasnya baru sekitar 30-40%. Inilah yang menurut saya menjadi persoalan yang cukup serius. Publik satu tidak terkonfirmasi dengan PSI, tidak terkonfirmasi dengan Kaesang yang popularitasnya rendah sekalipun ia adalah anaknya presiden. Oleh karena itu wajar kalau kemudian PSI ini kalah populer ya, kalah disukai dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Oleh karena itu saya melihat sejak awal PSI itu the one and only hanya menggantungkan masa depan politiknya lolos ke parlemen di 2024 pada tuah yang akan diberikan oleh Pak Jokowi, tentu melalui approval rating yang cukup tinggi. Ini yang sepertinya gagal betul dibaca oleh teman-teman PSI. Apa yang gagal dibaca bahwa elektabilitas Pak Jokowi, tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi itu tidak otomatis bisa dikonversi sebagai sebuah elektabilitas gitu ya. Ini yang saya kira memang harus menjadi catatan di mana PSI menurut saya dibandingkan dengan yang lain kalau bicara tentang atribut dan sosialisasi ini relatif lebih masif dibandingkan dengan yang lain. Tapi itu tadi bicara tentang pileg butuh kerja-kerja politik yang masif, butuh kerja-kerja politik yang agresif, butuh kerja-kerja politik yang sebenarnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Disitulah pentingnya mesin politik, disitulah pentingnya caleg yang meskipun ada tagline tegak lurus bersama Jokowi dan bahkan di setiap baliho itu banyak dipasangkan dengan figur ataupun foto Jokowi. Ya betul, tapi kalau itu gagal diterjemahkan, dikonversi menjadi suara kan sama saja itu bohong. Betul bahwa misalnya PSI itu sangat mengidentifikasi sebagai Jokowi, tapi kalau masyarakat gagal misalnya menangkap Jokowi ke PSI atau Jokowi mengendorse PSI, saya kira itu tidak akan mendapatkan berkah elektoral. Oleh karena itu, masa kampanye yang 3 bulan menurut saya waktu yang cukup pendek bagi masyarakat untuk mengetahui kemana sebenarnya pilihan politik Jokowi untuk pileg, apalagi pada saat yang bersamaan 2024 ini kan expose pemberitaan, expose kampanye politik ini memang cukup berat kepada Pilpres dibandingkan dengan pileg. Oleh karena itu PSI mestinya belajar banyak kepada partai-partai besar terutama Golkar ya, di mana salah satu anatomi kekuatan politik mereka itu bukan pada figur sentral, tapi
anatomi kekuatan politik mereka itu terletak pada kerja-kerja caleg. Jadi tidak mengherankan kalau setiap pileg Golkar khususnya di 2024 ini kan naik secara signifikan, mengungguli partai-partai yang lain termasuk mengungguli Gerindra. Ya itulah karena itu PSI ini harus jadi pelajaran penting kalau ingin lolos di parlemen untuk 5 tahun yang akan datang. Tak ada lain dan tak ada cerita. Mereka harus kerja keras. Tak boleh lagi misalnya menggantungkan masa depan politik mereka pada figur-figur yang sebenarnya bukan PSI banget. Harus diakui Jokowi itu bukan PSI. Harus diakui Jokowi itu per hari ini publik melihat masih bagian dari PDIP. Baik, terima kasih pengamat politik Mas Adi Prayitno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Adi.